Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama selalu dan selalu taqarrub ilallah, selalu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita melaksanakan apa saja yang menjadi perintahnya dan sekaligus kita tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Karena Pak hadirin sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya barometer untuk kesuksesan hidup manusia oleh Allah hanya ditentukan sejauh mana tingkat kedekatannya atau tingkat ketaatannya. Lagi pula hadirin, amalan-amalan tersebut merupakan bukti yang nyata atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Wabil khusus salah satu nikmat yang oleh Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki saja, hanya kepada orang-orang yang terpilih saja, yaitu adanya nikmat iman. Kalau nikmat dunia ini merupakan bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk ar-Rahmannya Allah, ini diberikan secara umum, baik itu yang taat maupun yang ingkar kepadanya. Tapi hadirin, nikmat dunia hanya cukup dinikmati tatkala manusia hidup di dunia saja, yaitu hidup yang sangat-sangat singkat ini. Tapi hadirin, pada dasarnya manusia setelah mati atau meninggalkan dunia masuk alam yang selama-lamanya, alam yang tidak pernah putus mulai dari kubur sampai besok di akhirat. Oleh sebab itu, untuk mencapai kebahagiaan di kubur sampai di akhirat hanya satu-satunya jalan kalau kita mendapat nikmat iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan telah kami sampaikan bahwa nikmat iman ini khusus orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kasih sayangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hadirin, perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah dipilih akan dijadikan kehidupan manusia yang sukses dunianya sampai di akhirat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dengan adanya nikmat iman inilah yang membuat kita faham atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya iman kita faham akan proses kehidupan alam kubur, juga proses kehidupan alam akhirat. Kalau dikubur di akhirat proses kita sukses, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan, yang kekal selama-lamanya. Kaya tidak pernah miskin, tampan tidak pernah jelek, senang tidak pernah susah sedikit pun selama-lamanya. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup di kubur nanti gagal, apalagi di akhirat gagal, kita mendapatkan kesengsaraan yang juga tidak bisa kita bayangkan. Nah, oleh sebab itu hadirin, nikmat iman yang oleh Allah diberikan kepada kita ini, mari kita jaga betul, jangan sampai iman kita ini hilang. Karena apa hadirin, kalau iman para nabi, para rasul ini tambah hari tambah meningkat, tapi iman sahabat yang 124.000 sahabat dijamin masuk surga tanpa hisab, ini imannya kadang naik kadang turun.
kadang naik, kadang turun. Ini iman sahabat yang sudah dijamin masuk surga tanpa dihisab. Sedangkan kita ini sahabat bukan, tabiin bukan, tabiin bukan, ulama pun bukan. Ini bahaya sekali iman yang telah diberikan kepada kita ini kalau betul-betul kita tidak perhatikan, tidak jaga dengan kuat. Jangan sampai iman kita ini terpengaruh oleh indahnya dunia, apalagi keberadaan di akhir zaman yang semacam ini. Ini pengaruh untuk melunturkan iman kuat sekali. Karena Pak hadirin, jauh-jauh hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan kepada kita, sayati umati zamanun yafirun nasu minal ulama wal fuqaha. Akan datang salah satu umatku di tengah-tengah zaman yang pada lari dari ulama dan lari dari hukum. Fuqaha, hukum. Yang maksudnya untuk akhir zaman ini banyak umat akhir zaman yang tidak takdim kepada ulama. Lalu juga pada akhir zaman ini banyak umat akhir zaman yang tidak mengindahkan hukum. Ini batal atau hak, ini haram atau bukan, semua dicampur aduk. Semua dicampur aduk hanya semata-mata mengejar keuntungan dunia saja, tidak mengindahkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Ini keberadaan umat akhir zaman jauh-jauh hari telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu hadirin, bagaimana supaya iman ini tidak terkikis habis oleh pengaruh indahnya dunia? Maka ada 3 cara. 1, kita dianjurkan selalu menyambung silaturahim kepada ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi dan para rasul. Insya Allah kalau kita selalu dan selalu menyambung silaturahim dengan ulama, fatwa-fatwa akan masuk pada diri kita. Insya Allah iman kita akan terjaga. Yang kedua, bagaimana caranya untuk menjaga iman? Kita hidupkan majelis taklim. Di rumah kita baca satu firman Allah, satu ayat, satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara menjaga iman. Insya Allah dengan ada ini, iman kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, cara menjaga iman, jadi itu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Yang maksudnya bahwasanya Allah itu kuasa mutlak terhadap seluruh makhluk, di langit, di darat, di laut, yang kecil, yang besar, semua mutlak milik Allah. Dan semua makhluk tidak mampu bikin manfaat dan tidak mampu bikin madarat kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga dengan kalimat tersebut hadirin, termasuk jabatan kita, harta benda kita, kekuatan kita, ini mutlak hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga implementasinya kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hanya barangkali dalam hati kita masih tersimpan sifat sombong, sifat riya, ingin dipuji orang lain, maka itu harus kita buang jauh-jauh.
Tidak pantas kalau kita memiliki sifat sombong, juga tidak pantas kita memiliki sifat riya. Insya Allah 3 cara ini kalau kita amalkan, insya Allah dan insya Allah iman kita akan terjaga. Kalau seandainya pada umat akhir zaman kita tidak mengindahkan ulama, tidak memperbanyak kalimat tahlil, kita tidak talim, menghalalkan segala cara, maka Allah akan mengadab 3 perkara. Famataliyat bisalasil baliyat, maka Allah akan mengadab dengan 3 perkara. 1, berkah rezeki kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya bukan banyaknya harta, banyaknya rezeki dikurangi oleh Allah, bukan, tapi tidak ada berkahnya. Walaupun nampaknya kita kaya raya, kalau tidak ada berkah, maka tidak ada ketenangan jiwa. Bahkan aktivitas kita selalu dan selalu cenderung untuk berbuat keburukan. Ini tandanya kalau berkah rezeki kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita akan dijadikan pimpinan yang zalim, pimpinan yang sesat, justru menyesatkan. Lah pada dasarnya hadirin, semua manusia ini adalah pimpinan. 1, mimpin keluarga, membimbing anak istri. 2, pemimpin lingkungan sebagai RT, RW, lurah, bupati, camat dan sebagainya. Ini kalau kita sudah dinas oleh Allah jadi pimpinan yang zalim, pimpinan yang sesat, justru menyesatkan, akhirnya menimbulkan suasana dan keadaan yang buruk. Kalau suasana keadaan yang buruk, maka Allah akan menurunkan bala atau azabnya. Tapi sebaliknya hadirin, kalau kita jadikan pimpinan, dari pimpinan keluarga sampai pimpinan nomor 1 kita baik, maka suasana dan keadaan pun menjadi baik. Apabila suasana keadaan baik, maka akan datang nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan membukakan berkah rezekinya dari langit maupun dari bumi. Ini yang nomor 2 hadirin. Tapi yang lebih parah hadirin, kalau masalah berkah rezeki pimpinan yang zalim, selagi nafas masih ada pada diri kita, masih bisa ditaubati. Taubat kepada Allah masih diterima. Tapi yang parah dan sangat parah, azab Allah yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia atau mati tidak membawa iman. Nah inilah hadirin, kalau kita nanti mati tidak membawa iman sedikit pun, jelas dan jelas jaminannya finnari jahannam khalidina fiha abada. Nah inilah hadirin, sekali lagi kita perlu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman yang telah diberikan kepada kita. Dengan adanya iman kita faham kepada Allah, sehingga jabatan-jabatan kita nanti kalau kita mati kita tinggalkan. Justru sebaliknya, kita nanti akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi sebagai raja-raja di surga yang selama-lamanya. Mudah-mudahan termasuk semua yang hadir pada siang hari ini. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa takhalana wa iyyakum fi sumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.